Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi yang kedua, ya kan? Ini pertanyaan sampean itu yang sudah saya pisah ya. Kalau sebelumnya kan pertanyaan tentang organ reproduksi. Nah, sekarang itu pertanyaannya tentang spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Aza ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan spermatogenesis dan oogenesis? Spermatogenesis itu adalah proses penghasilan sperma. Ya. Kalau yang oogenesis itu proses penghasilan ya, proses penghasilan ovum atau sel telur. Nah, bedanya gampang ya. Spermatogenesis. Jadi sperma itu ya sperma, genesis itu pembentukan. OO ini adalah dari ovum, genesis itu pembentukan. Jadi pembentukan sperma dan pembentukan ovum. Prosesnya ya. Lanjut, apa itu haploid? Nah, ini dulu kan sudah. Yang di awal kan sudah kan. Haploid itu separuh dari sel induk. Lambangnya hanya N saja. Ya, itu namanya haploid. Kromosom separuh dari sel induk. Lanjut, butuh berapa lama sih untuk menghasilkan satu sel telur atau satu sel sperma? Ini pertanyaannya bisa disederhanakan gini. Spermatogenesis dan oogenesis itu terjadinya berapa lama? Pertanyaan ini bisa menarik ya, karena sampean harus tahu. Ini. Satu, spermatogenesis itu terjadinya seumur hidup. Mulai laki-laki itu dilahirkan sampai laki-laki itu tua, meninggal, itu sperma diproduksi terus. Jadi kalau ditanya berapa lama menghasilkan satu sel sperma, itu bisa berapa ya? Kemarin ada wacana 4-6 minggu ya. Prosesnya itu 4-6 minggu. Terus berulang. Kalau yang oogenesis berapa? Sebentar. Wanita itu oogenesisnya itu berlanjut ya. Ketika dia dalam kandungan itu sudah terjadi oogenesis ya, tapi prosesnya terhenti pada tahapan mitosis ya, pada tahapan mitosis terhenti. Terus ketika dia anak-anak masih terhenti tahapannya. Baru ketika dia pubertas mengalami mens pertama, disitulah tahapnya berlanjut. Lanjut ke meiosis 2 untuk menghasilkan satu buah sel telur. Begitu. Lah, wanita itu nanti tidak bisa menghasilkan ovum terus-menerus seperti sperma pria ya. Karena ada saat di mana wanita itu mengalami menopause. Itu tidak dihasilkan lagi sel telur ya. Nah, di usia berapa itu? Biasanya usia hampir 50 lah, hampir 50. Tapi sekali lagi ini beda-beda sama masing-masing orang ya. Seperti itu. Terus, berapa lama? Ini sama ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan sperma dan ovum ya. Jadi kalau sperma itu 4-6 minggu. Kalau ovum itu berkelanjutan. Ya. Atau kalau sudah dewasa, itu berapa waktunya? Satu siklus itu untuk menghasilkan satu sel telur. Bulanan atau haid. Nah, itu ada prosesnya kan, ada tahapannya kan. Nah, itu bisa dihitung waktunya. Ya. Jadi 1 bulan siklus itu 28 hari siklus menstruasi. Itu menghasilkan sel telur. Ya. Lanjut. Sebutkan 2 hormon yang berperan dalam tahap spermatogenesis. Kalau spermatogenesis ada hormon yang paling berperan kan testosteron. Kalau disuruh nyebutkan 2, sebenarnya ada 3. Ada LH, ada FSH, ada testosteron. Ciri utamanya di testosteron. Ini hormon khusus penghasil atau berperan dalam spermatogenesis. Kalau LH sama FSH ini nanti di wanita juga ada ya. Ini untuk membantu
kelancaran proses itu. Terus, tempat oosit sekunder dilepaskan. Oosit sekunder dilepaskan. Ini hasilnya mungkin ya, ini maksud pertanyaannya ini ya. Ovum. Ovum itu akan dilepaskan dari ovarium. Ya. Jadi nama tempatnya ya ovarium, melepaskan ovum atau sel telur. Tapi prosesnya itu ada namanya ovulasi atau proses di mana sel telur itu lepas daripada ovarium. Ingat ya, ovulasi. Pertanyaan ini sering keluar, ya. Apa yang dimaksud dengan ovulasi? Peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium. Lanjut. Bu tanya, Bu, oogenesis itu kan dihasilkan dari oogonium melalui pembelahan mitosis. Lah katanya oogenesis ini itu pembelahannya meiosis. Itu yang benar yang mana toh, Bu? Nah, ini bingung ini ya. Ini bingung dia. Tapi pertanyaannya bagus. Yuda Aji 9D ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini ya. Ini dah. Spermatogenesis, oogenesis, ya kan? Nah, perhatikan. Nah, yang spermatogenesis, oogenesis sama saja ya. Ini pembelahan sel kelamin. Itu kemarin kan termasuk pembelahan meiosis. Tapi kenapa dalam prosesnya itu ada pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis hanya ini loh ya. Nah, ini loh. Ini 2N, 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 2N. Sama dengan induk kan? 2N, 2N kan? Nah, berarti yoma ini toh mitosis 2N, 2N. Baru, Aman lihat ke bawah prosesnya menjadi N, 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 N. Separuh daripada 2N. Kenapa kok tidak dimasukkan ke dalam pembelahan mitosis, kok dimasukkan ke dalam pembelahan meiosis? Itu karena ini Cah. Coba perhatikan. Nah, siklusnya ini hanya sedikit saja, ya. Tapi dia menjadi NN ini lebih panjang siklusnya. Nah, maka pembelahan sel kelamin itu masuk ke dalam kategori pembelahan meiosis, bukan mitosis. Fokus di hasil akhirnya. Hasil akhirnya kan N kan, berarti itu masuk meiosis. Meskipun di dalamnya ada sedikit mitosis. Itu ya. Lanjut. Kenapa sitoplasma membagi tidak merata dan menghasilkan dua sel yang berukuran tidak sama? Ini mungkin maksudnya gini ya. Ini. Pada saat ini Menawi. Maaf ya, rumahnya itu sebelah jalan. Jadi ada suara-suara kendaraan lalu lalang, semoga tidak mengganggu ya. Masih bisa mendengarkan suara saya ya. Karena tadi ada keluhan kalau suara saya tidak terdengar sama sekali atau sangat lirih. Maka di sini saya akan lebih keraskan lagi volumenya, semoga bisa mendengar. Ini ya. Apa tadi sampai lupa. Benar. Nah, membagi dua ukuran sel tidak sama. Mungkin ini maksudnya. Nah, di sini. Ini nanti satu sel telur itu berukuran lebih besar daripada badan polar. Ya. Nah, itu alasannya kenapa? Alasannya sel telur ini nanti itu cikal bakal janin. Maka di dalamnya itu banyak terkandung materi genetik yang akan menjadi janin. Beda dengan badan polar ini. Ini nanti kemana? Akan menghilang. Menghilangnya kemana? Melebur kembali ke dalam tubuh. Ya. Nah, yang jadi sama yang tidak jadi tentu jelas berbeda kan? Nah, tentu besarnya juga berbeda. Itu ya. Nih, lanjut.
Lah. Mana ini? Waduh, ke enter. Nggak apa-apa. Nah, lanjut. Pembelahan oosit sekunder pada organisme menghasilkan 2 sel. Ya, iya. Nah, ini sudah tak jawab ya. Kalau ootit akan membentuk sel telur, bagaimana dengan badan kutub? Badan kutub nanti akan menghilang atau melebur ke dalam tubuh. Seperti itu. Pada oosit primer maupun oosit sekunder terjadi pembelahan mitosis atau meiosis. Di sini tadi sudah ya, oosit primer sama sekunder. Nah, ini sudah jelas. Nah, terjadi pembelahan meiosis. Kalau dari oogonium, pembelahan mitosis. Itu ya. Lanjut. Nah, dari 4 sel anakan 1 hanya ovum. Yang 3 berubah. Kenapa enggak keempat-empatnya? Ini ya, logikanya. Sama kalau mens, itu ovariumnya 2 kanan kiri, menghasilkan 1 sel telur. Gantian, tiap bulan gantian. Kenapa kok nggak seperti sperma, Bu, yang 4-4-nya jadi dan aktif? Ini ada hubungannya dengan keaktifan kamu secara kodrat ya. Bahwa seharusnya laki-laki itu lebih agresif daripada perempuan. Kenapa? 4 spermanya aktif. Kalau perempuan hanya 1 yang bisa dibuai. Artinya perempuan itu cenderung pasif ya. Cenderung pasif. Maka kalau ada perempuan yang seperti laki-laki dalam arti agresif, itu langka. Ya, namun jangan bangga menjadi langka, dilihat juga nggak pantas. Jadi alasannya kenapa tidak keempat-empatnya, Bu? Ya memang pada prosesnya hanya 1 yang bisa dibuai, yang 3-nya menghilang ataupun melebur. Kalau masih ditanya lagi alasannya kenapa? Materi yang dikandung tadi beda. Yang bisa menjadi janin terkandung di dalam ovum, sementara di badan ular nggak ada materi genetik yang untuk menjadi janin. Nah, makanya dia menghilang. Terus, ini yang terakhir ya, alhamdulillah. Ini yang terakhir untuk pertanyaan oogenesis dan spermatogenesis. Panjang ya, saya langsung ke pertanyaannya. Nah, apakah ini terjadi kerusakan pembelahan? Ya, seperti daun mengering pada tumbuhan, terus kemudian tubuh pendek. Apakah terganggu pada pembelahan selnya? Kemarin sudah tak jawab ini ya. Ini kayak di grup ya. Jelas terganggu itu pembelahannya. Ya. Jelas terganggu. Kalau sampai mati, daun mengering, itu malah tidak terjadi pembelahan. Sudah berhenti. Ya, dia kan tidak tumbuh. Itu ya. Lanjut. Apakah itu tidak bisa mempunyai keturunan karena pembelahan sel tidak terjadi? Itu bagaimana, Bu? Gini, tidak punya keturunan itu mandul tadi ya. Nah, kalau mandul itu kan berarti tidak ada pembelahan sel. Ya kan? Tidak ada pembelahan sel. Artinya untuk jadi keturunan ya, ini sperma sama ovum melebur. Nah, terus terjadi pembelahan jadi 2, jadi 4, jadi banyak, jadi anggur, ya, terus memanjang jadi sampean, jadi janin. Itu kalau punya keturunan. Sementara kalau tidak punya keturunan, ya spermanya ini tidak nyampe ke sel telur, nggak pernah ketemu. Apakah terjadi pembelahan? Enggak terjadi zigot. Sperma, ovum ketemu jadi zigot. Zigot membelah, memanjang jadi janin. Nah, kalau tidak terjadi pembelahan, uang spermanya nggak pernah ketemu dengan ovum, berarti tidak ada keturunan. Tapi sperma dan ovum ini sudah berhasil mengalami pembelahan meiosis. Jadi sperma, jadi ovum. Cuma tidak bisa ketemu, tidak
tidak ada pembelahan lebih lanjut. Terus, apakah kelebihan anggota tubuh pada binatang itu termasuk kelainan pada proses pembelahan atau kesalahan pada proses pembelahan? Iya. Sel membelah banyak itu bisa menumbuhkan anggota tubuh lebih atau hati-hati bisa menyebabkan kanker, tumor. Karena pengertian kanker dan tumor itu sendiri adalah pembelahan sel yang tidak terkendali. Ya, seperti itu. Saya kira sudah tak jawab semua ya pertanyaannya untuk session spermatogenesis dan oogenesis. Kalau masih ada pertanyaan dari penjelasan saya ini, bisa lanjut di grup gua ya, jangan malu. Tanya saja nggak apa-apa. Ya, saya akhiri yang session 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.